Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fitria Firdiani dengan NIM C240-12177 dari kelompok 4 Ekotoksikologi. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang saya resum, yaitu ada dua. Satu jurnal internasional dari metode GCMS dan yang kedua itu jurnal internasional dari metode GC-ECD. Tujuan dari saya membuat video ini yaitu sebagai pengganti praktikum dari ekotoksikologi pertemuan ke-8. Yang pertama, jurnal yang saya resum yaitu berjudul The Anti-Proliferative Marybium vulgar and Toxicity Screening in Zebrafish Embryos, di mana pada jurnal ini itu menggunakan Marybium vulgar sebagai obat tradisional, di mana Marybium vulgar ini dikenal sebagai hormon putih yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit, termasuk diabetes, masalah menstruasi, dan kondisi kulit. Ramuan ini juga dapat bermanfaat bagi masalah pernapasan seperti batuk dan bronkitis. Jika diseduh dengan madu, jika diseduh dengan madu. Nah, tumbuhan ini juga mengandung berbagai senyawa alami seperti terpenoid, kumarin, senyawa fenolik, glikosida, dan flavonoid yang memberikan sifat antioksidan, hepatoprotective, protektif, anti kanker, dan anti diabetes. Nah, selain itu, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa Marybium vulgar memiliki potensi anti-inflamasi, sedatif, anti-hipertensi, antimikroba, dan hemostatik. Model uji toksisitas pada zebrafish ini sering digunakan sebagai model dalam studi farmakologi karena kemiripan fisiologi dengan manusia, khususnya pada sistem saraf, kardiovaskular, dan pencernaan. Uji embriotoksisitas pada zebrafish itu populer untuk mengamati perkembangan awal vertebrata dan menilai toksisitas serta bioaktivitas senyawa. Studi ini menggunakan ekstrak polar atau etanol, metanol, dan larutan air untuk menguji toksisitas dan aktivitas bioaktif. Penelitian ini tentunya bertujuan untuk meneliti teratogenisitas ekstrak daun mulberry vulgar pada embrio zebrafish dan efektivitas apoptotik terhadap sel kanker yang paling sensitif. Metodenya yaitu menggunakan tanaman Marybium vulgar yang dikumpulkan dari bendungan Haudafsudair dan diidentifikasi oleh ahli taksonomi di Universitas King Saud. Sebanyak 1 kg tanaman ini dikeringkan, digiling, dan diekstraksi dengan metanol, kemudian dipisahkan menjadi beberapa fraksi untuk pengujian lebih lanjut. Uji antiproliferasi ini dilakukan pada lini sel kanker. Dengan uji MTT menggunakan berbagai konsentrasi ekstrak dan doxorubicin sebagai kontrol positif untuk menentukan nilai ALC50. Embrio ikan zebra ini dipelihara sesuai standar etis internasional dan dipaparkan pada serial dilusi ekstrak tanaman, yang tentunya bertujuan untuk memantau kematian dan toksisitas embrio. Lalu pada hasil Marybium vulgar ini menunjukkan efek inhibisi bergantung dosis dengan ALC50 masing-masing itu sebanyak 43,5 mikrogram per mililiter dengan 46,5 mikrogram. Uji toksisitas embrio ikan zebra ini menunjukkan bahwa MPM menginduksi letalitas dan teratogenis pada konsentrasi subletal yang menyebabkan kelainan seperti pigmentasi yang terhambat, hipertrofi jantung, dan cacat perkembangan lain, yang mengindikasikan perlunya kehati-hatian dalam penggunaannya selama kehamilan. Analisis GCMS pada ekstrak
MVM ini mendeteksi sebanyak 42 senyawa fitokimia, termasuk fenilpropanoid ester seperti balotetroside dan forisitoside B serta diterpen seperti marbium yang diketahui memiliki aktivitas anti kanker, anti-inflamasi, dan antioksidan. Marbium ini sebagai komponen utama diketahui mampu menghambat enzim COX-2 dan mengurangi pelepasan sitokin pro-inflamasi yang mendukung potensi terapeutik marbium vulgar. Hasil ini juga menegaskan temuan sebelumnya bahwa marbium vulgar ini memiliki aktivitas antiproliferatif signifikan, namun perlu ada studi lanjutan untuk menganalisis toksisitas perkembangan secara in vivo pada model hewan yang sesuai. Lalu untuk jurnal kedua ini berjudul Analysis of Organochlorine Pesticides Residues in Fish from Edco Lake or North of Egypt using eco-friendly method and their health implications for humans. Di mana penggunaan pestisida ini yang sembarangan dalam pertanian menyebabkan masalah lingkungan, terutama pada sistem perairan, dengan mengubah kualitas air dan mempengaruhi fisik serta biokimia ikan yang bukan target utama. Di lingkungan perairan, pestisida diserap oleh organisme air dan terakumulasi dalam rantai makanan, sehingga membahayakan kehidupan ikan dan organisme lainnya. Ikan tentunya dapat mengakumulasi kontaminan langsung dari air atau dari makanan, terutama pada pestisida organochlorine ini atau OCP yang dapat bertahan lama dalam tubuh organisme. Tentunya di sini adalah organisme air. OCP dalam insang ini mencerminkan konsentrasi di air, sedangkan di hati menunjukkan akumulasi dari seluruh tubuh, sehingga ikan menjadi bioindikator yang penting dalam pencemaran pestisida. Untuk metodenya yaitu sampel ikan dikumpulkan dari danau Edco dan ikan kontrol dipelihara di laboratorium. Sampel diambil dari otot, hati, dan insang ikan, lalu dikeringkan dan diekstraksi dengan metode Quikers. Ekstrak kemudian dianalisis menggunakan GCECD dan GCITD untuk mendeteksi OCP dalam ikan. Validasi dilakukan melalui spektrometri massa dengan kurva kalibrasi 5 titik dan perhitungan batas deteksi LOD serta batas kuantifikasi LOQ. Ketepatan metode dievaluasi melalui analisis intrahari dan antarhari, serta efisiensi ekstraksi Quikers diuji melalui pengujian pemulihan. Hasilnya menunjukkan bahwa metode GCECD yang divalidasi dengan GCITD ini efektif untuk mengidentifikasi dan mengukur 18 senyawa organochlorine pestisida dalam sampel ikan dengan akurasi dan selektivitas tinggi sesuai standar ICH. Analisis mengungkapkan bahwa insang memiliki kadar tertinggi PDDE dan PDDD yang menunjukkan sifat persistensinya di lingkungan meskipun penggunaannya telah dilarang. Dieldrin ditemukan di semua sampel akibat konversi aldrin dalam jaringan ikan dan menunjukkan risiko kesehatan yang tinggi, terutama pada konsumsi ikan dewasa dari danau Edco. Penilaian risiko ini mengindikasikan bahwa paparan jangka panjang terhadap residu ini dapat menyebabkan efek kesehatan yang akut atau kronis bagi manusia dan organisme non-target. Sehingga penting dilakukan pemantauan lebih lanjut terhadap pola akumulasi dan potensi dampaknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.